Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Halo Selamat sore, Teh. Teh. Iya, luar biasa sekali nih teman-teman dari angkatan 6 kelompok 1B ya, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Pertama-tama izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herlina Maulina, bertugas di Dinas Perikanan dan Peternakan di bidang sumber daya dan teknologi perikanan sebagai pengendali hama dan penyakit ikan, angkatan 6 NDH 02. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sore nih ya, lanjut ke perkenalan ya. Mungkin silahkan Kang Alif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kalina atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Iqbal. Saat ini saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Kuningan. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2023, kelompok angkatan 6, kelompok 1 dengan nomor NDH 31. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Alif atas perkenalannya. Ya, selanjutnya perkenalan siapa lagi nih Kang yang mau kenalan? Saya ada, Teh. Oke, boleh Kang Reki, silahkan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Adi Kavalina. Saya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya di bidang bina marga, sebagai ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2023, angkatan 6, kelompok 1, dengan nomor daftar hadir 27. Baik, terima kasih, Teh. Oke, terima kasih Kang Reki. Oke, baik, selanjutnya ada Kang Alan. Mangga Kang, perkenalan diri. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Unzur Naris Kandialan Paltian Putra, asal instansi dari Puskesmas Salajambe. Saya sebagai perawat. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan, angkatan 6 dengan nomor NDH 23. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Alan. Dan yang terakhir nih, narasumber paling cantik. Oke, Teteh, silahkan perkenalan. Ya, terima kasih Teh Lina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Pipit Ratnasari. Saat ini saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan, kelompok 1, angkatan 6, NDH 04. Terima kasih. Oke, sama-sama Teh Pipit, semuanya sudah perkenalan ya. Semuanya dari lintas profesi ya, alhamdulillah. Jadi kita nambah silaturahim. Walaupun kita berdinas di tempat yang berbeda ya, tapi kita sekarang dipertemukan di sini untuk diskusi dalam acara pelatihan dasar atau Latsar. Tentunya sebagai ASN, insya Allah ya. Sebagai ASN, kita harus mendukung program pemerintah ya. Salah satunya yaitu Smart ASN dan Smart Governance. Nah, menurut teman-teman nih, Akang Teteh, apa sih Smart ASN? Oke, boleh yang mau jawab duluan, silahkan. Boleh Teh? Kalau menurut saya, Smart ASN itu adalah upaya pemerintah agar ASN lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat pada saat ini, di mana upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang kelas dunia itu bisa terwujud dengan adanya Smart ASN ini. Oke, siap. Terima kasih Kang Alif untuk jawabannya. Ada tambahan lainnya mungkin dari Kang Teteh? Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya nih, apa sih Smart Governance itu? Ada yang mau jawab? Saya izin jawab, Teh. Oke, silahkan Kang Reki dijawab. Smart governance itu sendiri adalah pada dasarnya pemerintahan yang cerdas ya, yaitu mengubah pola-pola tradisional menjadi lebih modern, mengikuti perkembangan teknologi. Hal itu sejalan dengan Perpres nomor 5 tahun 2018
tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Gitu, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Reki untuk penjelasannya. Ya, keren sekali ya. Memang kita saat ini menuju dunia teknologi atau dunia industri, di mana kedepannya akan menggunakan serba digital, benar kan? SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Nah, luar biasa. Dan ini sesuai tema kita hari ini ya. Udah mau masuk ke tema nih ya, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik yang tadi saya jelaskan. Oh iya, coba saya mau tanya, tadi disebutkan ya SPBE kan penjelasan dari yang tadi. Tapi itu apa sih implementasinya atau manfaatnya yang kita rasakan sendiri, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Kuningan ya, karena kita berada di Kabupaten Kuningan sendiri. Oke, ada yang mau menanggapi, Akang Teteh? Saya Teh mau coba menanggapi. Oke, siap. Silahkan, Teh. Mungkin contoh kecil SPBE di lingkungan dinas kesehatan itu ya. Saya contohkan dinas kesehatan. Misalnya setiap bulan itu kan ada laporan dari puskesmas. Sebelumnya itu masih pakai kertas tuh. Cuman sekarang kan udah zamannya online ya. Jadi sekarang pelaporan pun sistemnya udah online Teh. Itu mungkin. Oke, terima kasih Teh Vivit untuk jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang manfaat atau implementasi dari SPBE? Akang-akang yang lain? Izin menambahkan, Teh. Oke, siap. Silahkan, Kang Reki. Ya, kita sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Kuningan khususnya ya, untuk mengisi kinerja kita itu menggunakan Sijapati. Sijapati itu merupakan salah satu produk SPBE Kabupaten Kuningan, Teh. Terima kasih, Teh. Oke, itu ya yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kita udah Iya, nggak asing betul. lagi yang namanya SPBE. Mungkin ada tambahan lainnya dari akang-akang tentang kegunaan SPBE yang kita rasakan? Saya izin menambahkan, Teh. Oke, silahkan Kang Alan. Kebetulan saya kerja di puskesmas, jadi emang di puskesmas itu ada aplikasi namanya Piker. Jadi dia itu aplikasi yang digunakan untuk mengkoordinir pasien-pasien BPJS, Teh. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kang Alan. Iya, nama aplikasinya unik juga ya, Piker. Care. Ya, kalau untuk Piker itu sendiri, apa sih Kang gitu? Khawatir ada orang-orang di luar sana yang memang belum tahu apa itu Piker, untuk apa, aplikasinya tentang apa. Mungkin ada yang mau menjelaskan dari Akang Teteh? Dipersilahkan. Boleh saya, Teh? Boleh, mangga Kang Alan kembali. Kalau Piker itu sendiri adalah primary care. Jadi aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan yang menawarkan fasilitas tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, praktek dokter mandiri ataupun laboratorium rujukan peserta BPJS Kesehatan. Fungsi Piker telah sesuai dengan kebutuhan akses data puskesmas. Aplikasi ini berisikan sistem informasi digital untuk pelayanan pasien, di mana puskesmas dapat langsung mengakses data ke server BPJS. Jadi tujuannya untuk mempermudah pendaftaran. Gitu, Teh. Oke, wah hebat sekali ya, Piker ini praktis banget untuk petugas kesehatan khususnya untuk, di bidang pendaftaran ya, memudahkan user. Terima kasih Kang Alan untuk penjelasannya. Mungkin ada yang menambahkan lagi, kelebihan menggunakan Piker? Saya izin menjawab, Teh, untuk kelebihan Piker itu sendiri. Oke, silahkan Kang. Untuk kelebihan Piker itu sendiri, sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan selama bekerja di puskesmas,
Dan selama menggunakan aplikasi tersebut mempermudah saya dalam pendaftaran pasien teh. Jadi pada saat pendaftaran pasien, si user itu kita sebagai pengguna hanya cukup memasukkan nomor peserta BPJS. Jadi ketika kita memasukkan, nanti seluruh data pasien seperti nama, NIK, dan lain-lain, itu akan muncul sendiri di sistem. Jadi itu menurut saya sangat mempermudah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, data pasiennya terintegrasi. Dalam aplikasi ini, data pasien dapat diakses oleh penanggung jawab Piker di puskesmas, di klinik, di rumah sakit dari pasien tersebut, sehingga dapat ditangani dengan cepat. Jadi emang lebih mempercepat penanganan teh kalau datanya terintegrasi seperti ini. Dan yang ketiga itu diagnosa pasien lebih cepat. Jadi hal ini menjadi penting karena pasien tidak perlu lagi melakukan serangkaian tes. Jadi bagi pasien-pasien yang sebelumnya sudah melakukan tes, mungkin tes laboratorium atau yang lainnya, jadi ketika dia berkunjung ke rumah sakit lain yang baru, yang berbeda, dia tidak perlu melakukan tes ulang kalau datanya masih baru. Karena emang si Piker ini datanya terintegrasi. Jadi lebih cepat untuk mendiagnosa pasiennya. Mungkin segitu teh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, iya. Terima kasih banyak Kang Alan. Nah, jawaban yang sungguh luar biasa sekali ya. Yang memang kita tunggu-tunggu nih kelebihan-kelebihan dari aplikasi Piker tersebut ya. Hebat banget aplikasi Piker bisa terintegrasi ya. Segala macam diagnosa, semua penyakit itu bisa diketahui melalui aplikasi tersebut. Tapi saya mau nanya lagi nih ya, Kang Teteh, kenapa ya Piker disebut sebagai kan dia termasuk salah satu SPBE. Nah, kenapa disebutkan sejalan dengan program pemerintah yaitu Smart Governance? Katanya gitu ya sejalan. Itu ada menanggapi itu kenapa bisa disebut sejalan? Silahkan Kang Teteh pendapatnya. Izin menjawab. Oke, mangga Kang Reki. Smart governance itu sendiri kan adalah mengubah pola-pola tradisional menjadi lebih modern ya, mengikuti perkembangan teknologi. Itu dengan adanya Piker, itu merupakan salah satu produk SPBE ya, itu bisa membantu khususnya para tenaga medis untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Wah, makasih banyak nih ya penjelasannya Kang Reki. Ya, jadi intinya Piker itu sungguh memang aplikasi yang sangat bermanfaat sekali ya buat petugas khususnya, sehingga bisa dirasakan oleh pasien-pasien tanpa perlu repot antri-antri ya untuk mendaftar. Nah, namanya juga aplikasi ya. Mungkin ada aplikasi itu kan buatan manusia. Nah, mungkin banyak kekurangannya atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan Piker ini. Izin jawab teh. Oke, boleh. Mungkin kalau dalam pengaplikasian Piker sendiri, saya karena ya latar belakang pendidikan bukan tenaga kesehatan, jadi tidak mengalami langsung. Tapi kalau kita lihat secara general mengenai wilayah Kuningan yang cukup banyak di pelosok-pelosok, terlebih Piker ini digunakan di puskesmas yang tersebar seluruh wilayah Kuningan, kita bisa melihat bahwa kendalanya dari beberapa faktor seperti sinyal. Terkadang sinyal itu, jaringan itu menjadi daya dukung dalam hal pengaplikasian suatu aplikasi gitu. Jika terdapat kendala sinyal internet, maka penggunaan aplikasinya itu bisa jadi terkendala gitu. Seperti itu mungkin. Oke, ya namanya juga aplikasi ya, dan ada kendala keterbatasan sinyal, seperti Zoom aja gitu ya. Kalau kita masuk ke Zoom meeting, ya kita kalau misalnya nggak ada sinyal ya bisa terlempar
keluar gitu. Sampai juga halnya seperti pikir kalau tidak ada sinyal ya dia responnya lama dan sulit untuk bekerja. Ya mungkin ada yang menanggapi lagi, mungkin ini termasuk kekurangan dari pikir ya. Mungkin Akang Teteh ada menanggapi lagi atau menambahkan? Izin mau menambahkan Teh. Oke, mangga Teh. Pipit. Mungkin kekurangan pikir yang dirasakan di lapangan itu, kalau mengingat ke belakang ya kita waktu pandemi COVID, itu kan sistem vaksinasi itu kan pakai piker. Kita pencatatan vaksin, terus kegiatan vaksinasi itu kita pakai piker. Dan kita masukin data masyarakat ya. Jadi masyarakat yang mau divaksin itu kan di input dulu nick-nya. Cuman masalah yang ditemui itu biasanya database-nya jadi banyak nick-nya udah di-input ternyata datanya belum ada. Itu kan jadi bikin lama juga, kita nakesnya harus input lagi. Kalau misalnya si datanya udah ada kan tinggal masukin ya cepat. Jadi kita proses vaksinasinya juga cepat. Terus itu kan mengurangi kontak juga, waktu itu kan harus jaga jarak ya waktu masih COVID itu. Terus mungkin kendala yang lainnya itu biasanya pas lagi dipakai itu kan kita pakai nih di laptop. Tapi pas lagi dipakai pun itu biasanya suka logout sendiri, berapa menit logout sendiri gitu. Kan pas kita lagi input tiba-tiba logout, kita mesti login lagi, terus mesti input data lagi, itu kan makan waktu. Mungkin itu sih Teh kendala di lapangan. Ya, makasih. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Teh Pipit. Mungkin Teh Pipit bisa langsung merasakan sendiri ya kekurangan aplikasi Pikir ini. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangan ya. Namanya juga aplikasi buatan manusia ya. Teknologi pasti banyak kekurangannya. Ya, Nah, betul. mungkin sudah sampai akhir ini, mungkin ada harapan untuk aplikasi Pikir ini agar lebih baik kinerja aplikasinya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin Teh. Kalau menurut saya, lagi. kalau menurut saya silakan. Yang mesti diperbaiki itu mungkin karena ada beberapa kali sering terjadi error ya, mungkin diperbaiki saja error-errornya tersebut. Terus juga mungkin dilengkapi, maksudnya di database-nya diperkuat lagi. Jadi misalnya kita nakes nih nggak usah yang masukin lagi nick-nya gitu. Jadi datanya sudah tersedia, kita tinggal input hasil vaksinnya gitu aja mungkin. Kan kedepannya kita nggak tahu ya aplikasi Pikir itu dipakai untuk apa. Ini masukan aja sih gitu supaya lebih memudahkan di lapangan gitu. Iya, benar banget ya Teh ya. Memudahkan petugas-petugas dan karyawan yang lainnya di puskesmas dalam pendataan. Mungkin akang-akang yang lain ada yang nambahin kan harapannya buat Pikir ini ke depannya bagaimana? Ya, saya Teh semoga lebih berkembang lagi lah, dapat menunjang, memudahkan tenaga kesehatan agar menunjang pekerjaannya lebih mudah lagi gitu. Ya. Oke, begitu aja Kak? Iya gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk masukannya dan statement-statement yang telah dipaparkan. Mungkin sudah masuk ke penghujung diskusi. Baik, sebagai moderator akan saya simpulkan aplikasi Pikir ini sangat membantu sekali memang ya dalam pelayanan pasien, khususnya untuk petugas, sehingga kerja petugas lebih cepat dan efisien. Seperti namanya juga ya, care, dia peduli kepada petugas, kepada pasien juga tentunya. Semoga kita sebagai ASN dapat mengaplikasikan ya apa yang diharapkan pemerintah, yaitu menjadi smart ASN dan smart government yang berkualitas dengan mengaplikasikan yang tadi itu SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan juga untuk mencapai suatu kelola yang baik atau sebagai good government,
harus menerapkan juga nilai Smart ASN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kan Akang Teteh beda-beda ya kita lintas bidang. Nah, itu juga kita harus menciptakan atau menumbuhkan rasa nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, networking, hospitality, teknologi, dan tentunya bahasa asing. Karena ilmu pengetahuan atau literasi khususnya dan aplikasi-aplikasi pun sekarang menggunakan bahasa asing. Jadi kita itu harus kuasai benar-benar bahasa asing apapun itu. Dan karena akan menjadi kunci kalau kita sudah sudah bisa menerapkan yang tadi, itu akan menjadi kunci menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk melayani masyarakat secara langsung. Oke, baik. Terima kasih mungkin atas perhatiannya. Kami pamit undur diri dari teman-teman Angkatan 6 Kelompok 1B. Mungkin ada yang mau jargon? Oke, kalau saya bilang pada lemes banget nih sore, semangat ya mana nih? Semangat dong. Semangat. Oke, kalau saya bilang kuningan, jawabnya maju ya. Kuningan. Maju. 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 Ulangi. Kuningan. Maju. 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 Ya. Jabar. Juara. Juara. BPSD. Terpercaya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Teh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.